Oke, di sini saya akan melakukan simulasi penyerangan jaringan dan simulasi penanganannya dalam memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi DDoS, di mana perangkat yang saya gunakan ada Kali Linux dari VirtualBox dan Windows bawaan dari perangkat saya. Di sini untuk simulasi penyerangannya, saya menggunakan loic.exe sebagai aplikasi untuk memberikan traffic berlebihan pada sistem yang akan diserang. Pertama-tama kita buka di mana direktori path di mana aplikasi diinstal. Setelah itu kita launch aplikasi LOIC-nya tadi. Nah, di sini saya mempunyai alamat IP dari Windows bawaan saya yang saya dapat dari command prompt. Diperoleh bahwa IP yang saya dapat adalah 10.78.10.140. Ini IP ini akan saya masukkan ke LOIC. Saya log on. Dan di sini saya menggunakan serangan UDP, di mana saya akan membanjiri operating system saya dengan paket UDP. Threads yang saya masukkan adalah 150. Nah, di sini saya melakukan pemantauan dengan memantau grafik CPU dan Wireshark. Yang dimana Wireshark dan CPU ini merupakan bawaan dari Windows saya. Jadi saya akan memantau bagaimana pengaruh DDoS tadi yang saya berikan dari Kali Linux terhadap Windows yang saya punya. Karena saya menggunakan satu perangkat yang sama, di sini pada Wireshark saya pilih bagian loopback karena kedua sistem operasi ini sama-sama dari perangkat yang sama, dan saya tidak memberikan IP pada Kali Linux, sehingga pada Wireshark saya melakukan pemantauan loopback. Oke, ini sudah berjalan serangan DDoS-nya. Dapat dilihat bahwa banyak sekali paket data yang dikirim dari LOIC tadi. Dan jika dilihat dari grafik CPU-nya meningkat hingga 3 bar. Dan terus dalam keadaan yang banyak trafficnya. Nah, untuk simulasi penanganan dari serangan DDoS ini saya menggunakan konfigurasi firewall. Jadi, di menu firewall saya memencet Advanced Settings, di mana ini kita akan men-setting firewall khusus karena kita posisinya sudah terpantau bahwa di Wireshark banyak sekali pesan UDP yang masuk, sehingga kita akan men-setting firewall di mana kita akan memblokir atau meminimalisir paket-paket UDP yang masuk. Di sini saya memilih inbound rules, kemudian saya menerapkan new rules. Saya custom. Nah, di bagian protokolnya saya pilih protokol UDP. Portnya saya tetapkan untuk semua port. Nah, di sini saya menerapkan yang block the connection, sehingga misalnya ada penyerangan DDoS lagi, itu akan memblokir atau setidaknya meminimalisir paket-paket UDP yang masuk. Ini sudah diterapkan, maka saya akan mencoba simulasi penyerangan kembali dengan pemantauan di grafik CPU Task Manager dan juga di Wireshark.
Nah, ini penyerangannya sedang berjalan dan dapat dilihat bahwa grafiknya mengalami peningkatan di awal, tetapi lama-kelamaan paket yang grafik CPU tadi menurun. Nah, dan seterusnya tidak mencapai 3 bar seperti yang kita tahu tadi yang di awal. Tanpa menerapkan firewall, grafik CPU pada perangkat saya itu mencapai bar ketiga, tetapi ketika saya menetapkan adanya firewall, itu turun sehingga maksimalnya cuma di bar kedua. Nah, dari simulasi yang saya jalankan ini, saya menyadari bahwa untuk melakukan serangan DDoS itu tergolong mudah selama kita mempunyai IP target dan kita berada di jaringan yang sama. Tetapi untuk mitigasinya juga tidaklah sulit, karena selama kita melakukan pemantauan di Wireshark dan kita melihat bahwa ada paket yang terus-terusan masuk, kita bisa melakukan mitigasi terkait serangan ini. Yang pastinya jangan pernah mematikan firewall atau membiarkan firewall perangkat kita mati, terutama kita di tempat umum yang terbuka, akses internetnya itu dari internet yang bebas. Nah, kemudian jika terdapat serangan DDoS yang semisalnya membuat perangkat kita itu nge-lag dan sampai crash, itu penanganan pertamanya adalah memutuskan jaringan yang kita dapatkan saat itu dan kita membiarkan perangkat kita tidak terkoneksi jaringan. Setelah itu kita bisa melakukan pemantauan ulang. Jika terpantau ada IP yang menyerang ke kita, bisa kita lakukan dengan blokir IP. Sekian yang dapat saya simpulkan dari proyek mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.